Shalom, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah. Hari ini kita percaya dalam perhimpunan kita pada hari ini senantiasa kasih Tuhan melingkupi kita. Amin. Baik, kita akan memulai ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau aliran Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Dia mengalir seperti sungai. Itulah yang menjadi keinginan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita angkat satu pujian. Mengalirlah Roh Kudus. Haleluya Yesus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu, ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, memulihkan jiwaku, haus pada aku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan. Dari awal kita angkat pujian ini. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu, ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, pulihkan di hidupku. Mari kita sembah Tuhan kita. Berpuji nama Yesus. Haleluya.
Kita angkat rem kesendak pujian ini. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus.
urapi hamba-Mu yang menaburkan kebenaran firman-Mu. Urapi semua yang ambil bagian di dalam pelayanan. Semuanya diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Curahkan Tuhan bagi kami umat-Mu. Sebab hari ini adalah hari Pentakosta, hari pencurahan dan kuat kuasa Roh Kudus menjamin kehidupan kita sekalian. Kami persembahkan tubuh, roh dan jiwa kami kepada Tuhan. Kami bawa korban persembahan kami milik Tuhan, ucapan syukur dan segala yang kami bawa masuk kepada Tuhan, rumah Tuhan ini, semuanya diberkati. Terimalah pujian kami, terimalah sembahan kami, dan kami percaya Tuhan hadir di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai terakhir ke dalam tangan kuasa Tuhan, dan Tuhan berkata di atas segala pujian penyembahan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, karena Yesus berkuasa di tempat ini. Kami mulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Kita masih tetap berdiri. Amin. Hari ini kita menerima curahan Roh Kudus. Haleluya. Kita angkat satu pujian. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya.
Kita menang bersama Tuhan. Dan Roh Kudus turun kepada kita. Api Kristus senantiasa menyala. Amin. Baik, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saatnya ruang kesaksian. Salam saudara. Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan telah terbaik dalam kehidupan kita, dan juga yang dicurahkan yaitu Kudus untuk kita supaya kita tidak jatuh oleh kuasa-kuasa kegelapan maupun kita dilepaskan oleh saudara Yesus dan Roh Kudus memberikan kekuatan dan kuasa. Saya bersyukur pada Tuhan yang membuat Bapak sampai hari ini, detik hari ini, walaupun banyak pelanggaran dan kesalahan saya akui, tapi Tuhan katakan kenapa itu adalah roh penakwa dalam hidup kita. Suara-suara daging Bapak itu pasti ada itu. Kita ada kelemahan dan ada kekurangan. Disitulah Bapak jalan-jalan iblis setan masuk. Saya bersyukur kepada Tuhan. Kenapa yang diberikan kuasa, dan juga saya pribadi saudara, banyak hal saya dapat memahami dan hal yang dapat saya mengerti untuk Tuhan. Karena dari dulu, dari sejak saya ikut itu perkembangan tempat ini, kenapa saudara saya ikut perkembangan juga banyak hal saya dapat mengerti saudara. Karena Tuhan itu ajaib. Dari kami rapat-rapat sama apa banyak itu hal-hal sama perkembangan ini, banyak saya banyak hal rintangan yang kami hadapi, tetapi kami terus jalan itu bersama Tuhan Yesus. Dan juga saya juga kalau dia ikut terus saya tidak ikut,
saya bersyukur juga pada hari ini juga dan hari Pentakosta saya rasakan Tuhan itu urapan Tuhan itu sangat baik dan Tuhan sangat luar biasa saudara. Saya rasakan dan juga waktu pertama itu luar biasa juga. Tapi saya saudara, kalau Tuhan taruh ini saya nggak mau. Kalau Tuhan taruh hati Tuhan saya ini saya nggak mau. Saya katakan ya Tuhan, saya tidak mau biar mereka aja merasakan juga apa hidup dalam Tuhan, bagaimana caranya itu Tuhan, bagaimana itu sebenarnya enak saudara, itu Tuhan saya rasakan sendiri. Hal-hal yang tidak kita mengerti Tuhan memahami. Dan saya hidup di dalam Tuhan ini, saya andalkan Tuhan seperti saya Bapak itu tahu pekerjaan saya. Itu banyak sekali pertolongan dalam kehidupan saya. Orang yang mengatakan, orang yang inilah. Dan juga Tuhan perintahkan ada yang orang lewat saya. Terus Tuhan kasih tahu semua itu nanti. Lihat aja kamu ke depan. Itu celaka orang itu. Betul saudara. Fokus itu tidak pernah bohong. Betul celaka orang itu. Dan terbalik. Saya bersyukur kepada Tuhan dan juga akhir ini saudara supaya kita senantiasa teguh dalam Tuhan, supaya kita mengandalkan Tuhan, janganlah mengandalkan kekuatan kita, walaupun kita hebat atau pintar, nggak ada artinya dalam Tuhan. Hanya kuasa Roh Kudus yang kita harapkan kepada Tuhan, supaya kita dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Kalau kita tahu kalau hari jam 4 itu saya bangun saudara, tapi apa? Saya suruh berdoa saudara, berdoa. Di dalam telinga ini saya nggak bisa tidur, harus berdoa dan apa kamu harus. Dan juga saat ini saudara, satu lagi saya hati di depan saya aneh apa Tuhan katakan jangan kamu gini, akan kamu harus angkat seperti apa Musa. Dan tangan saya ini betul lah waktu saya loncat itu di truk hampir saya tangan ini saya mau pingsan ya. Tetapi kalau saya angkat rasanya sakit, kalau saya angkat nggak ada rasa sakit seperti ada yang menopang. Saya syukur kepada Tuhan dan juga pada malam yang terakhir hari ini itu banyak hal yang Tuhan berikan kepada saya ya. Tetapi kita semua yang memahami supaya kita teguh dalam Tuhan, supaya kita kuat dalam Tuhan, dan puasa-puasa daging, puasa-puasa itu kita harus lepaskan semua itu harus kita lepaskan. Bagaimana pribadi kita dalam Tuhan ini yang kita harus mengerti ya, kalau kita hidup dalam Tuhan ini satu oknum pribadi dalam Tuhan, bukan kita misalnya kita ada ikatan kita sendiri yang lepaskannya. Bagaimana kita manusia? Nah, baik kita dalam dari kita ini sebenarnya ada penolakan. Inilah satu hidup kita di akhir ini supaya di akhir zaman ini banyak hal yang dapat saya memahami ya, dalam Tuhan ini. Karena berapa tahun saya ikut dalam Tuhan, saya rasa Tuhan itu sangat baik dan juga Dia penolong. Itu enak sekali, ringan, betul. Kalau kalian percaya, coba aja, dipindah hidupmu dengan kuasa Roh Kudus. Dimanapun kamu bekerja, saya bekerja, saya nggak mau langsung kerja. Kita keluar dulu, saya mau keluar dulu, baru saya berangkat. Tuhan, hari ini Tuhan, saya tidak mampu berjalan sendiri tanpa Engkau. Dipimpin oleh Tuhan dengan kuasa-Mu, Roh Kudus berkuasa, berhikmat, dan juga saya memahami apa yang Tuhan rasakan dalam kehidupan kita. Tuhan memahami. Dan juga saat ini saudara, saya bersaksi ada dua orang ya, itu menunggu saya, yaitu satunya dari orang Muslim. Dia mengatakan luar biasa kamu, bukan saya yang luar biasa, tapi Yesus yang luar biasa dalam kehidupan saya. Dan juga saya Muslim dan juga dia menunggu saya untuk apa? Bagaimana caranya? Dia itu katakan halik. Kalau halik itu kita kerja, yaitu Yesus yang menjadi apa? Suci. Nah, inilah satu saya dan dua orang saat ini yang menunggu saya ya, untuk menjadi saksi. Dan juga mudah-mudahan supaya kita ini juga jadi saksi ya. Terus rasakan dia itu kalau dia berbahasa roh dia memahami itu yang saya mengerti. Nah, dia ini orang Muslim dan pada saat ini dia menunggu saya dan beberapa hari ini dia tunggu saya untuk saya kita curhat. Nah, inilah satu persen saya serahkan kepada pemimpin berikutnya. Haleluya. Salam. Selamat pagi Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Inilah membuktikan tadi malam di mana Bapak Gembala itu jujur saya ingin menceritakan kesaksian tadi malam, tapi momennya tidak pas. Pagi ini saya bersyukur, berterima kasih kepada Yesus Kristus. Saya hanya
mengikuti 2 kali, boleh dikatakan ketuanan Roh Kudus. Bahkan saya tadi malam sebenarnya ingin menceritakan betapa baiknya saat Bapak Gembala mentahbiskan, bahkan mensatukan, itu bahasa Aramaiknya. Bahkan Yesus memakai Bapak Gembala mentaatkan jemaatnya saat mereka berlutut. Ada satu saya kutip bahasa Bapak Gembala, "Sik-sik homena Michael Jesus." Hadirlah engkau Tuhan sebenarnya, hadirlah engkau Tuhan. Tetapi saya juga berdiam diri, ucap Roh Kudus, belum anakku Jimmy, belum saatnya engkau memamerkan bahasa rohku. Tetapi hatiku menangis ketika pulang dari sini, dan aku menangis terjadi-jadinya di rumah sakit karena ibu mertuaku dalam keadaan pengobatan atau dalam keadaan sakit. Dan subuh tadi 4:30, anggap saja 3:30 di Banjar, 3:30 di sini. Saya berdoa kurang lebih 17 menit. Bahasa apakah ini Tuhan yang kau berikan kepadaku, dan aku menangis. Dan Tuhan berkata, aku pernah dulu berdoa di Taman Getsemani, tetapi engkau jauh sekali mencari Tuhan. 3 jam dari Banjarbaru. Itu rohku Jimmy. Jikalau engkau ini rohku, bilang Tuhan, jikalau engkau hidup dalam aku pun hidup di dalam Yesus. Muncullah bahasa ini dari tahun 2023. Memang awalnya seperti kesetanan, memang awalnya seperti orang gila. Tetapi apa jawab istri saya? Susah sekali caranya sembuh, karena dialah yang menghujat bahasa roh. Tanya istri saya, bukan karena tercentuk, tidak, tetapi dia menghujat bahasa roh itu. 3 jari sangat susah sembuh. Tetapi aku berdiam diri kepada Tuhan. Kenapa kau siksa istriku? Dan Tuhan berkata dengan bahasa Wenas tadi, memang perkataan itu adalah kita berbicara dengan sang Khalik, yaitu sang Mesias, Mesaya, atau Yesus bahasa Yunani, atau Yesus Al-Masih, Jesus Christ, Yesus Kristus. Saya seperti orang gila, betul. Bayangkan, orang namanya tasawuf, orang namanya laduni, makrifat, itu pasti dibilang orang gila, sinting. Tetapi itu tidak bisa keluar dari sini saya, tidak bisa. Karena bahasa itu seperti minum air putih. Namanya kau Jesus, namanya lebih Jesus. Saya tidak bisa mengulang itu lagi bilang Tuhan. Ucapanku adalah Injil, firmanku adalah tajam, pedang bermata 2. Bayangkan, pernahkah Bapak Ibu ketika saya berdoa terbata-bata, titik koma saya sangat indah bilang Tuhan. Bukan jin yang berbicara, tapi malaikat Tuhan memakai hidupku. Hari ini aku bersaksi bukan untuk memamerkan, tidak. Saya sudah bukan TNI lagi, tetapi saya dipakai Tuhan untuk melakukan bahwa ini apakah bahasanya, apakah ini bahasanya. Yesus kan memiliki 3 bahasa, Aramaik, Yehuda, dan Yunani. Saya dipakai Tuhan, itu semua saya bisa. Sangat saya bingung, bahkan istri anak saya bingung. Kenapa kamu bisa seperti ini? Saya juga tidak bisa, spontanitas. Contoh kita berhimpun di sini, kalau make Jesus. Contoh kita lagi berhimpun, lagi memimpin pujian, call Jesus. Kalaupun siapa di sini yang bisa menengking, Tuhan hanya tertawa, tidak bisa. Makanya bilang Bapak Gembala kami, ruh beda roh. Ruh itu adalah dunia kegelapan, tetapi roh Allah adalah Bapa yang kekal, yaitu Maranatha. Itulah kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Aku sudah menyaksikan Tuhan. Jikalau aku tidak bisa menyaksikan, rahangku bisa mau patah nanti. Tidak berani aku menentang Tuhan. Karena aku pernah di tahun 2023 di tanggal 3 rahangku 17 hari sakit makan. Tidak bisa, karena saya menantang kuasa itu. Dia ingin berbicara, saya tahan. Dia ingin berbicara, saya tahan. Saya tidak bisa makan 17 hari. Ini kesaksian saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah menuntut aku sampai detik ini. Jikalau orang di Yerusalem itu menelpon aku 2 bulan yang lalu, dia datang. Aku hanya berkata, Eloi Jesus, Eli, Eli lama sabachthani. Itulah kata Tuhan kepadaku. Allahku, Allahku, aku menunggu janjimu. God bless you. Haleluya. Amen. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Bapak Suryani. Curahkan Tuhanku hujan.
Puji Tuhan, demikian pujian dari kaum bapak-bapak menyatakan senantiasa hidup kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan, dan kita senantiasa bersujud untuk menyembah memuliakan nama Tuhan. Baik, ruang kesaksian saya tutup. Mungkin minggu depan karena kita ada perjamuan kudus, kita angkat untuk pujian persembahan kita Matius pemungut cukai. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, kami agungkan, kami muliakan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Kami datang menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau melihat hati pikiran kami. Ampunilah segala salah dosa kami Tuhan, karena kami tahu Tuhan, kami manusia yang tidak sempurna. Kami lemah, tapi kami percaya Tuhan, Kau senantiasa tetap setia bersama-sama dengan kami. Kau mengasihi hidup kami, Engkau menjaga, Engkau memelihara dan memberkati hidup kami. Lihat kami saat ini, anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Lihat hati kami masing-masing, pribadi kami masing-masing Tuhan. Pergumulan yang kami alami, manusia hanya melihat dari luarnya saja, tetapi tidak melihat dari dalam. Tetapi Engkau yang kudus, yang abadi, yang sejati, melihat kami dari dalam hati pikiran kami Tuhan. Apa yang menjadi harapan kami ya Yesus? Pergumulan anak-anak-Mu di tempat ini, baik untuk keluarga, untuk anak, untuk cucu, untuk pekerjaan ekonomi kami. Kami tahu Engkaulah jawaban yang luar biasa bagi kami Tuhan. Haleluya. Dari tempat ini kami mohon Kau mencurahkan Roh Kudus-Mu Tuhan, memelihara hidup kami,
bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Yesus, yang menjadi agung sejati dalam kehidupan kami, menjadi penyelamat bagi kami, Tuhan. Di saat kami lemah, Engkau ada. Di saat kami bersedih, Engkau ada. Di saat kami menangis, Engkau ada. Dan di saat kami tertawa pun, Engkau ada. Terima kasih, Yesus. Begitu baik Engkau dalam hidup kami. Inilah hidup kami. Kami serahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu yang kudus. Terima kasih, Tuhan. Kami serahkan persembahan kami ini, Tuhan. Kami tahu persembahan itu tidak berarti di hadapan Engkau, karena Engkau lebih besar. Berkati tangan-tangan yang mempersembahkan, Tuhan. Berkati kehidupan kami. Jauhkan kami dari segala masalah. Jauhkan kami dari sakit penyakit. Jauhkan kami dari hal-hal yang jahat. Tapi kami beri kami damai sejahtera yang luar biasa dari Engkau. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami serahkan persembahan ke dalam tangan-Mu yang kudus. Terkhusus tubuh jiwa roh kami serahkan, Tuhan. Terimalah hidup kami. Inilah hidup kami. Terima kasih, Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau terhubung dengan Tuhan. Kita mau nyatakan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya. 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 Glory. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku, mampukah ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau memegang tanganku. Ini lebih mengenal hati-Mu.
oleh Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau Bapa yang baik, Engkau berhadirat di tengah-tengah kami. Roh Kudus yang Engkau curahkan Tuhan memenuhi ruangan rumahmu ini, dan juga akan masuk memenuhi setiap pribadi kami. Bapa, kami rindu dan kami Tuhan percaya akan janji-Mu, dan Engkau genapi di dalam setiap kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, segala pujian penyembahan kami itu adalah bentuk isi hati kami, kerinduan kami. Hanya Engkau yang kami agungkan, hanya Engkau yang kami muliakan dalam hidup ini. Sekarang hati kami terbuka untuk firman Tuhan. Berbicara Tuhan, menyatakanlah apa menjadi kehendak-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Segala kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu yang mengganggu sukacita kami, suasana kami, dalam bentuk apapun itu, kami bersatu hati tengking tolak semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Enak untuk tengah kami. Allah Roh Kudus berkuasa sepenuhnya mengurapi kami semua. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita semua katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Ya, saya ucapkan selamat kita merayakan hari Pentakosta. Amin, saudara. Kita merayakan hari Pentakosta pada hari ini. Hari Pentakosta itu adalah hari yang ke-50, ya, kata Alkitab, setelah kita melaksanakan Paskah. Jadi hari ke-50 setelah perayaan Paskah itu hari Pentakosta, atau 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Itu hari Pentakosta. Amin, saudara. Tetapi bagi orang Israel atau orang Yahudi, ya, hari Pentakosta adalah hari mereka merayakan, ya, menyatakan ucapan syukur mereka atas panen gandum, ya, panen gandum. Sehingga mereka merayakan hari raya Pentakosta itu selama 7 minggu, atau disebut juga dengan hari raya 7 minggu. Amin. Tetapi pada hari yang ke-50 adalah puncaknya, yaitu hari Pentakostanya. Amin. Dan juga bagi bangsa Israel, setiap 50 hari yang tahun yang ke-50 mereka juga merayakan, ya, hari kemenangan, yaitu hari apa, saudara? Sebagai tahun Yobel atau tahun pembebasan, hari yang ke-50 juga. Di mana bukan hari 50 tahun yang ke-50. Setiap 50 tahun sekali dalam kalender orang Yahudi, ya, mereka mengadakan tahun pembebasan atau tahun Yobel. Dan semua budak yang menjadi budak mereka selama 50 tahun harus bebas. Harus bebas, ya. Harus merdeka. Kecuali kalau dia menyerahkan diri untuk menjadi budak seterusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, jadi bagi bangsa Israel hari Pentakosta adalah hari bagaimana mereka bersyukur, ya, dengan merayakannya selama 7 minggu. Jadi mereka mempersembahkan segala sesuatu dari panen mereka, secara khusus gandum yang terbaik, sebagai ucapan syukur mereka kepada Bapa di surga. Amin, saudara. Sebab Tuhan memberkati mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita membuka Alkitab kita hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 2, Kisah Para Rasul pasal 2, ya. Di situ judulnya Pentakosta. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat 8 saja saya baca, ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Haleluya. Kita baca ini bersama-sama, ya. Baca ini bersama-sama atau bergantian, ya. Saya ayat yang ganjil, saudara ayat genap, yang terakhirnya kita bersama-sama, ya. Kita baca bersama, kita baca firman Tuhan ini. Saya dulu lalu jemaat. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat 8. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu
tempat. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?" Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, ya. Jadi hari Pentakosta adalah hari raya, ya, bagi kita orang percaya. Kita, ya, merayakan hari raya yaitu hari 50 setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Kemudian selama 40 hari dia berjumpa dengan murid-murid, dan pada hari 40 dia naik ke surga. Alkitab sudah jelaskan. Lalu dia memesan murid-murid supaya mereka tetap tinggal di Yerusalem untuk menantikan janji Bapa itu, ya, yaitu untuk mereka menerima pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta. Amin. Yaitu di hari yang ke-50 atau 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Amin. Dan itulah yang telah kita lakukan, ya, di tengah-tengah kehidupan kita jemaat. Sepercaya sudah banyak jemaat juga dipenuhkan Roh Kudus, ya. Tapi kalau masih ada yang merasa, ya, seperti hampa, kosong, ya, hari ini adalah janji firman Tuhan. Dia akan mencurahkan kepada semua orang percaya itu. Amin, saudara. Jadi mereka berkumpul, orang-orang percaya berkumpul di satu tempat, yaitu di kamar loteng di Yerusalem pada saat itu. Untuk tempat mereka biasa mereka berdoa, mereka beribadah bersama Yesus, ya. Waktu Yesus sering juga mereka kumpul di kamar loteng itu. Itu ruangan yang besar, ya. Memang dari Bukit Zaitun waktu mereka menyaksikan Yesus naik ke surga, ya, disaksikan kurang lebih 500 orang percaya yang menyaksikan kenaikan Tuhan. Lalu mereka berkumpul di Yerusalem, di loteng Yerusalem itu, ya, selama 10 hari. Dan sampai hari Pentakostanya itu mereka tinggal 120 orang murid, rasul-rasul dan murid-murid yang lain. Tetapi Alkitab tadi mencatat mereka penuh Roh Kudus. Tetapi di sisi lain juga di Yerusalem di waktu yang bersamaan, ya, dikatakan tadi, ya, ayat yang kelima bahwa, ya, orang-orang Yahudi yang saleh, artinya orang-orang Yahudi yang taat, ya, yang tekun dalam ibadahnya, mereka berkumpul dari segala bangsa yang ada di bawah kolong langit ini, dari seluruh bangsa di bawah kolong langit di dunia ini, dan berkumpul di Yerusalem. Untuk apa? Juga untuk merayakan perayaan Pentakosta. Dan mereka merayakan selama 7 minggu, saudara-saudara, 7 minggu. Jadi banyak sekali mereka itu orang-orang saleh berkumpul di Yerusalem. Mengapa di Yerusalem? Sebab di Yerusalem disitulah rumah Allah. Amin, saudara, rumah Allah, rumah Bapa juga di surga disebut, ya, Yerusalem yang baru, Yerusalem yang kekal. Amin, saudara. Nah, jadi mereka berhimpun di sana, ya, untuk mereka bersyukur kepada Tuhan, ya, sebagai ucapan syukur mereka rayakan selama
7 minggu, tetapi puncaknya di hari Pentakosta, sama hari yang ke-50. Amin saudara. Jadi ini suatu hal yang sangat luar biasa. Dan saya selalu berkata kepada kita semua bahwa ada 3 hari raya besar umat Kristiani yang kita imani, percaya. Itu adalah bagaimana Yesus membuktikan kasih yang luar biasa untuk keselamatan kita. Itu hari kelahiran Tuhan, ya, di mana Dia menjadi manusia, ya, itu yang pertama disebut dengan Natal. Lalu hari Paskah, di mana Tuhan telah berkorban menyerahkan nyawanya untuk kita, dan hari Pentakosta, di mana Tuhan, ya, mencurahkan rohnya bagi kita. Itu hari raya roh, ya, hari raya roh, ya, hari raya roh. Supaya semua orang percaya ini ada dalam otoritas kuasa roh Tuhan. Amin saudara. Jadi kalau kita menerima roh yang daripada Tuhan, dia adalah pribadi ilahi itu sendiri. Kita ada Tritunggal, ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi satu, tidak bisa dipisahkan. Tatkala roh daripada Tuhan ada di dalam kita, Roh Kudus di dalam kita, maka Yesus katakan, maka pada saat itu juga Bapa berhadirat juga dalam kita, dan Yesus juga di dalam kita, sehingga semuanya ada di dalam kita. Nah, kalau kita ada bersama dengan Roh Kudus, saudara, kita tidak akan pernah berpikir bahwa Tuhan itu jauh, bahwa Tuhan tidak memperhatikan kehidupan kita, ya. Tuhan itu tidak pernah jauh, Dia ada di dalam kita. Tinggal kita menjalin hubungan bagaimana dengan Tuhan, ya. Kita harus menjaga kekudusan kita, ya, supaya Dia yang kudus itu berhadirat, sebab kamu itu adalah bait Roh Kudus. Amin saudara. Dia berhadirat dalam kita, sehingga tatkala kita ada masalah, ada persoalan, kita katakan di dalam diri kita, hai hatiku, hai hidupku, bukankah Tuhan ada di dalam engkau, ya? Dan kita katakan, Tuhan, Engkau yang berhadir di dalam aku, maka Engkau juga tahu apa menjadi masalahku, dan aku serahkan dalam kuasa-Mu, dalam pimpinan-Mu, dalam otoritas-Mu, dan buktikanlah bahwa Engkaulah penolong yang sejati, Engkaulah penghibur yang sejati, Engkaulah kuasa di atas segala yang berkuasa, yang mampu melakukan segala sesuatu, sebab Engkau adalah pribadi ilahi itu sendiri. Amin saudara. Amin. Nah, itu harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita, ya. Dalam kehidupan kita, seringkali saya katakan sama seperti Daud itu, seringkali dia berkata, hai batinku, hai hatiku, ya, kenapa engkau gundah gulana, ya, bukankah Tuhan ada di dalam engkau, Tuhan memimpin engkau, Tuhan dalam kekuatan yang bersama engkau. Nah, itu sebabnya tatkala kita punya masalah, kita selalu bertanya kepada Dia yang ada dalam hidup kita. Nah, kalau kita merasa jauh, kita sembah Dia, izinkan Dia berkuasa sepenuhnya. Kita mohon pengampunan, mungkin ada kecemaran, mungkin ada sesuatu yang menjadi perintang akan hadirat Tuhan dalam hidup kita, yang segala sesuatu yang tidak berkenan. Amin saudara. Nah saudara, jadi kita melihat ada 2 kelompok manusia, orang-orang yang ada di Yerusalem yang berhimpun di hari Pentakosta. Kelompok orang-orang percaya kepada Yesus di suatu tempat khusus, di mana mereka duduk untuk memuji menyembah Allah sama seperti kita seperti ini, ya. Dan kelompok yang lain adalah kelompok orang-orang Yahudi yang saleh, yang berkumpul dari segala penjuru kolong langit ini, dari segala bangsa yang ada di Yerusalem. Amin saudara. Mereka dalam merayakan syukur juga kepada Bapa di surga, ya, kepada Tuhan. Sama. Tetapi saudara, mereka tidak mengerti tentang Roh Kudus. Amin. Tentang Roh Kudus. Nah, itulah sebabnya waktu murid-murid dan semua orang percaya itu menyembah, dan di hari Pentakosta itu, ya, dikatakan turunlah tiupan angin yang kencang, ya, melingkupi
ruangan di mana mereka sedang duduk itu, dan lidah-lidah seperti api, lidah api yang bertebaran. Dan angin itu sangat keras sekali. Dan lidah-lidah api itu dilihat oleh orang-orang yang ada di Yerusalem, saudara. Kalau kita lihat dalam pembacaan ini, itulah sebabnya sehingga orang-orang Yahudi yang saleh, mereka berkumpul menghadap di mana orang-orang percaya yang sedang mengalami sesuatu yang luar biasa itu di dalam pemandangan mereka. Amin, saudara. Nah, sehingga jangan heran saudara, waktu kita duduk menyembah Tuhan, ya, ada karunia disingkapkan kepada jemaat, dia bisa melihat seperti angin yang berputar-putar dan ada lidah-lidah api yang turun. Amin, saudara. Itu tidak beda, sebab Tuhan juga akan mencurahkan rohnya di dalam setiap kehidupan orang percaya. Tentu orang yang siap, yang telah mempersiapkan tempat bagi roh itu. Nah, kalau roh itu masuk dan memenuhi kita, dia berdiam sepenuhnya, ya, di dalam tubuh kita ini, lalu dia menguasai hati kita, lidah, bibir kita. Itulah orang penuh Roh Kudus. Amin, saudara, penuh Roh Kudus, bab memenuhi semua. Tapi ada juga yang hanya berhadirat begitu, ya, sehingga tidak sampai dia kepenuhan, tidak mengalami kepenuhan. Tetapi pencurahan roh pertama kali kita alami di dalam pertemuan kita di dalam Tuhan, maka itu adalah baptisan roh. Itu pertama kali, itu baptisan. Kemudian kalau roh itu memberi karunia untuk kita berkata-kata, maka itu orang penuh Roh Kudus diberi karunia berkata-kata dengan bahasa lidah. Amin, saudara. Nah, Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, ya, pada saat orang-orang banyak memperhatikan bagaimana lidah-lidah api dan angin yang kencang sekali berhembus menuju Yerusalem secara khusus di tempat di mana orang-orang percaya itu berhimpun, saudara, mereka pun bergegas dari tempat mereka dan berkumpul di lingkungan orang-orang percaya itu. Amin, saudara. Mereka untuk menyaksikan itu. Mereka heran sekali menyaksikan itu. Kok bisa? Ya, bisa. Haleluya. Dulu kami waktu melayani di Pilang dulu, kami juga adakan doa, saudara. Ada keponakan saya supir itu, dia tidak suka, ya, waktu kami berdoa, sebab mereka katakan aneh, katanya agama aneh. Sebab dia pada saya itu kan buenya kakeknya mereka Katolik. Kenapa mereka menyembah Tuhan, kadang-kadang nangis, ya, kadang-kadang sorak-sorai, cita waktu kami menyembah Tuhan. Jadi dia sambil ngomel-ngomel dan lewat, lihat kan di rumah tambiknya, neneknya. Nah, suatu ketika dia lewat waktu kami sedang menyembah, dia heran melihat api turun membakar. Itu ada pohon di depan rumah itu kan pohon apa itu, pohon limau, jeruk, ya, itu menyala. Jadi dia sudah lewat, dia balik lagi, kok aneh, kok tidak terbakar. Jadi dia setelah itu dia dalam terhisap, dia masuk, dia ikut menyembah, dia ikut menyembah. Heran katanya. Lalu dia bersaksi, heran saya seperti ditarik. Kami melihat itu luar biasa. Dan sejak itu dia menerima Yesus dengan sungguh-sungguh. Amin, saudara. Dan banyak pengalaman-pengalaman yang Tuhan nyatakan, membuktikan bahwa ya Tuhan tidak berubah, ia tetap sama. Amin, saudara, di dalam kehidupan kita. Nah, waktu orang-orang saleh, orang-orang Yahudi atau Israel yang dari segala kolong langit, segala bangsa itu berkumpul menyaksikan, ya, bagaimana angin kencang itu bertiup melingkupi rumah di mana orang-orang percaya, dan lidah-lidah api itu hinggap ke atas mereka. Lalu mereka mendengar orang-orang itu berbicara dengan bahasa-bahasa yang lain. Tapi bahasa-bahasa itu adalah bahasa-bahasa yang menurut bahasa asal dari orang-orang Yahudi saleh ini. Ya.
Di mana asal mereka? Kalau kita lihat firman Tuhan, ya, mereka itu, ya, ayat yang ke-8 itu adalah asal kita orang Partia, orang Media, orang Elam, orang Mesopotamia, orang Yudea, Kapadokia, orang Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, dan daerah-daerah Libya, dan banyak sekali Roma dan segala dari kolong langit. Mereka herannya murid-murid orang-orang percaya ini berkata-kata dalam bahasa mereka. Nah, ini yang mereka heran. Padahal mereka tahu bahwa mereka ini adalah orang-orang Galilea. Kok bagaimana mungkin? Kok bisa ini terjadi? Dan mereka menyampaikan berita itu adalah berita dari Tuhan menasihati mereka. Berita dari Tuhan yang menegur mereka. Berita dari Tuhan yang menyatakan pekerjaan-pekerjaan mereka tentang kehidupan mereka. Nah, itulah sebabnya sehingga orang-orang saleh dari segala kolong langit dan segala bangsa itu terheran dan termangu-mangu, kata Alkitab tadi. Termangu-mangu. Bisa ya. Heran. Bahkan yang lain nyeletuk, ya, jangan-jangan mereka mabuk. Ya, padahal ini baru pukul 9, ya, seperti ini baru pukul 9. Ya. Sehingga akhirnya saudara kekasih dalam Tuhan, Petrus dan rasul-rasul yang lain berdiri lalu memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Apa sesungguhnya yang terjadi itu? Bukan mereka mabuk oleh anggur, tidak. Tetapi mereka ini mengalami apa yang telah dijanjikan Bapa bagi orang-orang percaya. Amin, saudara. Anak-anak dengar, sungguh-sungguh dengar, ya. Apa yang dijanjikan Bapa? Apa yang dijanjikan Bapa untuk orang percaya? Kalau Yesus katakan, ya, jangan kamu tinggalkan Yerusalem sebelum kamu menerima apa yang dijanjikan Bapa kepadamu. Ya, apa yang dijanjikan Bapa kepadamu. Apa itu? Coba kita lihat di dalam Lukas pasal yang Haleluya. Injil Lukas pasal yang ke-24. Haleluya. Ayat yang ke-49 dikatakan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Jadi Roh Kudus itu adalah kekuasaan dari tempat yang tinggi atau dari surga, ya, dari Bapa sendiri. Kalau di dalam Kisah Rasul 1 ayat 4 sampai ayat 5 dikatakan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama mereka, ia di sini Yesus, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem, sama, ya, dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, jadi pencurahan Roh Kudus pertama itu disebut juga dengan baptisan Roh Kudus kepada semua orang percaya. Amin, saudara. Amin. Jadi bukan hanya kepada si A, tapi orang percaya. Anak-anak percaya. Amin. Berjanji Bapa itu bagimu. Amin, saudara. Kepada setiap yang percaya. Tapi anak-anak Tuhan juga lihat, apa sungguh-sungguh ini dia. Jangan main-main dengan firman Tuhan, main-main, menyembah main-main. Nah, itu diperhatikan oleh Tuhan. Sama semua kita, ya. Apa dia sudah mempersiapkan tempat bagiku, ya, sebab aku kudus, maka dia harus kudus sebab dia adalah bait Roh Kudus. Amin. Jadi kita harus mempersiapkan tempat bagi dia, ya. Dan itulah yang disampaikan oleh Rasul-Rasul, lalu mereka katakan itu juga menggenapi apa yang dinubuatkan Tuhan melalui kitab Nabi Yoel, ya. Itu dalam, ya, Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 17-18 itu dan seterusnya, itu dikatakan seperti ini, ya, firman Tuhan. Tetapi
itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Ayat 17, akan terjadi pada hari-hari terakhir demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, ya, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, anak-anak, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Ayat 19, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Amin. Jadi menggenapi apa yang dibuatkan oleh Nabi dan apa yang telah dijanjikan oleh Bapa surga bagi semua orang percaya. Haleluya. Setelah itu Petrus juga menjelaskan kepada orang-orang saleh itu, orang-orang Yahudi yang saleh itu, yang berkerumun mengelilingi rumah di mana mereka tinggal. Dengan berdiri dia berkata, ketahuilah bahwa Yesus Kristus yang adalah menyatakan kasih karunia Bapa sudah menyatakan segala pekerjaan-pekerjaan oleh Roh Kudus itu. Dia melakukan tanda-tanda dan mujizat-mujizat bahwa Bapa mengasihi kita, ya, dan Ia turut menderita. Tetapi itu sudah dirancang oleh Tuhan untuk menebus kita, untuk memikul segala penyakit, segala kelemahan kita. Kemudian di hari ketiga dia akan bangkit dari antara orang mati. Dan dialah yang ditetapkan oleh Bapa menjadi Tuhan dan Kristus bagi kita semua. Amin, saudara. Dialah Tuhan yang menebus dosa dunia. Dialah Tuhan yang menyelamatkan semua manusia yang percaya kepadanya. Amin. Dan mendengar hal itu, orang-orang saleh yang banyak itu berseru kepada rasul-rasul itu, dan hati mereka dengan sangat rindu akan keselamatan dari Tuhan. Dan mereka berkata, apa yang harus kami perbuat? Apa yang harus kami perbuat supaya janji keselamatan, janji penghiburan, pertolongan, janji penyertaan Tuhan, janji kuasa dari Tuhan itu kami terima? Petrus berkata, apa yang Petrus katakan, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Coba kita lihat di dalam ayat yang ke 17, 18 itu, 37 dan 38 pasal 2. Tetap ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain ia memberi sesuatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Amin, saudara. Amin. Jadi mereka mendengar, ya, mereka membuka diri, membuka hati, ya. Jadi rupanya mereka bukan hanya hari raya merayakan hari panen gandum saja, tetapi hari Pentakosta itu mereka menyaksikan perbuatan-perbuatan heran,
perbuatan-perbuatan ajaib yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Dan kalau mereka rindu juga mengalami hal yang sama, akan karunia Roh Kudus, akan kuasa Roh Kudus memenuhi mereka, maka mereka pun harus menerima Yesus. Amin. Dan memberi diri mereka dibaptis. Amin, saudara. Sehingga karunia-karunia Roh itu mereka akan terima. Sama seperti yang dialami oleh rasul-rasul. Amin, saudara. Sama. Dan rasul-rasul itu berkata kepada mereka, janji ini bukan hanya bagi orang tertentu, tetapi semua ini bagi kamu. Dan semua ini bagi anak-anakmu. Dan semua ini adalah bagi orang-orang yang masih jauh, sebanyak yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Artinya saudara, semua orang percaya di bawah kolong langit ini mempunyai otoritas atau hak yang sama, akan diberikan Tuhan janji Roh Kudus. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Ini penting, saudara, dalam kehidupan kita. Sebab Alkitab katakan, jika seseorang tidak memiliki Roh Kristus, Roh Kudus itu, mereka bukan milik Kristus. Agama tidak bisa menyelamatkan. Sebab roh yang ada padamu itu adalah roh yang sama yang bekerja di dalam Yesus pada saat Yesus menyatakan diri di tengah manusia, yang melakukan tanda-tanda yang heran, kuasa-kuasa yang heran. Nah, itulah sebabnya sehingga Yesus berkata, setiap orang yang percaya kepadaku, mereka melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan lebih besar daripada itu, sebab aku telah pergi kepada Bapa. Dia pergi kepada Bapa. Dia berkata adalah untuk meminta dan mencurahkan Roh Kudus kepadamu. Itu di hari Pentakosta, hari ini. Amin, saudara. Katakan, hari ini adalah hari aku menerima janji Bapa digenapi di dalamku. Amin, saudara. Kalau aku sudah menerima janji itu, hari ini adalah hari bagiku untuk Bapa melipat gandakan rohnya tercurah lebih lagi kepadaku. Amin, saudara. Ini janji Bapa. Amin. Haleluya. Dan bagi orang yang sudah penuh Roh Kudus juga mengalami pekerjaan-pekerjaan Tuhan, kita juga berkata, hari ini adalah hari bagiku untuk Roh Kudus yang ada di dalam aku menyatakan karunia-karunia-Nya untuk perlengkapan pelayanan pekerjaan. Amin, saudara. Hari ini adalah hari pencurahan, hari Pentakosta. Kalau saudara sudah siap, kita akan menyembah Tuhan. Amin. Kenapa hari Pentakosta saya selalu hubungkan dengan perjamuan kudus? Sebab Yesus berkata, banyak yang aku perbuat dan aku lakukan, aku katakan kepadamu, kamu tidak dapat menyangka. Tetapi kalau Roh itu datang kepadamu, barulah kamu mengerti apa yang sebenarnya yang aku sampaikan kepadamu, apa yang sebenarnya yang aku kerjakan bagimu. Jadi roh yang ada di dalam, yang diberikan oleh Bapa di dalam kita adalah roh yang memberi hikmat dan pengertian untuk kita memahami akan karya penyelamatan Yesus bagi semua orang dan bagi kita secara pribadi. Dan itu akan menghidupkan sehingga iman kita hidup bukan di luar dari karya Yesus, tapi itu dihidupkan di dalam kita. Apa yang Yesus kerjakan selama dia menyatakan karya penyelamatan, selama dia ada di surga, itu dinyatakan Roh Kudus juga di dalam kita. Bahkan segala sesuatu yang ia terima dari aku itu dikatakan kepadamu, itu Yesus katakan. Bahkan yang akan datang ia juga katakan, soal apa yang dia terima daripadaku, itu yang dia katakan kepadamu. Amin, saudara. Itu penting untuk menghidupkan segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan, yang sedang kerjakan, dan yang akan kerjakan oleh Roh Kudus itu. Amin, saudara. Oleh sebab itu kita siapkan hati kita. Sejak kita berdiri, kita sembah diri. Haleluya. Sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, kita menyembah Tuhan, kita nikmati Roh Tuhan bekerja, Roh Tuhan tercurah atas kita. Dia tidak berbeda. Ya, mungkin ada Bapak Ibu atau siapa yang membutuhkan doa secara khusus bisa maju ke depan.
kita akan doakan. Yang doa secara khusus, mungkin ada pergumulan, ada sesuatu yang berat di dalam kehidupanmu. Tidak ada yang sulit sukar bagi Tuhan. Segala sesuatu kuasa dari tempat tinggi itu dikerjakan di dalam kuasa Roh. Bapa berhadirat di dalam Roh Kudus, dan Yesus berhadirat di dalam Roh, dan Roh Kudus itu akan menghidupkan iman pengharapan kita dan menjadikan kita menjadi manusia yang lain, manusia-manusia yang lain, dan menikmati pekerjaan-pekerjaan itu. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory Tuhan. Katakan, penuhiku, penuhiku. Haleluya. Glory Tuhan, glory Yesus. Haleluya, glory Tuhan. Haleluya. Penuhiku, penuhiku. Katakan, urapiku, urapiku. Urapiku, urapiku. Dengan minyak kudus. Penuhiku, penuhiku. Penuhiku, penuhiku. Dengan hadiratmu. Katakan, urapiku, urapiku. Urapiku, urapiku. Dengan minyak kudus. Seperti Losari, Losunani. Seperti Losari, Losunani. Begitu pun, begitulah jiwa. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan. Seperti Losari, seperti Losari, Losunani. Begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan. Katakan seperti Losari itu. Seperti Losari, Losunani. Begitulah, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan. Seperti Losari itu. Seperti Losari, Losunani. Begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan. Dengan urapan, dengan urapan baru. Haleluya.
Engkau muliakan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Glory Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Nyatakan kebesaran-Mu. Haleluya. Dalam nama Yesus, Engkau mencurahkan kuasa-Mu. Engkau mencurahkan otoritas-Mu. Engkau menyatakan pribadi-Mu. Engkau menyatakan asma. Engkau menyatakan hadirat-Mu. Engkau menyatakan kuasa dalam nama Yesus. Pengurapan Tuhan. Dia Tuhan yang ajaib. Dia ada di dalam kehidupan-Mu. Dia mau menyertai Engkau. Dia mau menolong Engkau. Dia mau menghibur Engkau. Dia mau menjadi kekuatan baru dalam kehidupan-Mu. Dia melepaskan Engkau dari segala macam cengkeraman, kuasa penyakit keramat dalam bentuk apapun. Dalam nama Yesus, Dia menjadikan Engkau baru dan Engkau bersukacita di dalam Dia. Biarlah Dia kehidupan-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terimalah pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus, lakukan perkara ajaib. Dia melakukan perkara yang ajaib. Dia tidak berubah. Ada di tengah-tengah kita. Dalam nama Yesus, terimalah pengharapan Tuhan, terimalah kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus, Dia yang menyempurnakan, Dia yang menjadikan engkau dalam sukacita dan damai sejahtera, dalam kuasa-Nya yang besar. Dalam nama Yesus, Dia melakukan segala kebahagiaan, Dia yang menyempurnakan kehidupan kita. Dalam nama Yesus, terimalah pertolongan Tuhan. Big Yesus. Haleluya, haleluya. Kau jamah semuanya dalam jemaat Tuhan, semuanya dalam pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus, apapun juga beban beratmu, kuasa Tuhan, kasih Tuhan lebih besar. Roh yang bekerja di dalam hidupmu, Ia memberi kekuatan baru dalam hidupmu. Terimalah pertolongannya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terimalah pertolongan Tuhan dalam nama Yesus. Terimalah jamaah Tuhan, haleluya. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus memberi kekuatan baru. Tuhan Yesus memberikan pertolongannya. Tuhan Yesus memberikan kasih-Nya. Dia menyertai engkau, Dia mengasihi engkau. Dia tidak pernah meninggalkan engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Glory, 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 haleluya. Bilillah sini berkata hasil dan Allah para hasil Tuhan, hari inilah hari puncak perayaan kami, hari puncak penantian kami. Engkau membuktikan penuh semua dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Roh Kristus berkuasa, Roh Kudus berkuasa, Roh Kudus berkuasa, Roh Kudus memelihara, Roh Kudus menjamakan, Roh Kudus menjadikan engkau baru, Roh Kudus membimbing engkau, Roh Kudus menjadi kekuatan, Roh Kudus menyatakan kuasa kasih Bapa di dalam kehidupanmu. Beri hidup bermudah, beri halusik tulis nama. Malah hal ini mana bintik punya hasil tidak. Malah hal ini ada dalam novel sesi tidak. Malah hal itu tidak ada dalam bulan tidak ada dalam halusi tidak. Malah ada dalam halusi tidak ada. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua kami ada dalam jamaah Tuhan. Kami meminta maju yang melayani perjamuan kudus, maju ke depan. Yang melayani perjamuan kudus, Bapak Sulaiman, Bapak Barwatul, dan Bapak Edman. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menerima tubuh dan darah-Mu. Dan Engkau sendiri katakan Yesus, tubuh-Mu itu benar-benar makanan, dan darah-Mu benar-benar minuman. Dan siapa kami yang menikmati makanan dan minuman daripada-Mu, kami menerima hidup yang kekal. Sebab Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Sebab Roh Kudus yang menghidupkan itu semua.
sehingga hidup kami bukan berdasarkan keadaan pribadi kami, tetapi hidup kami adalah hidup hanya oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Oleh sebab itu permuliakanlah nama-Mu dan layakkanlah kami menerima makanan dan minuman yang Engkau sediakan ini. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami dan kuduskan kami perpelayanan. Terima kasih, inilah kehidupan kami dan kami siap untuk menerima tubuh dan darah Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tetap berdiri, nanti terima tubuh dan darah Kristus dengan iman. Jangan dulu dimakan, jangan dulu diminum, nanti kita makan minum bersama-sama. Yesus jawaban dalam hidupku, dalam hidupku. Jawaban Yesus jawaban, aku perlu pembaptis juru selamatku. Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban, Yesus jawaban yang perlu, aku Nabi pembaptis, Nabi pembaptis selamatku, Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban. Yesus jawaban aku perlu Nabi pembaptis juru selamatku. Yesus jawaban, Yesus jawaban yang perlu, aku perlu Nabi pembaptis juru selamatku, Nabi pembaptis juru selamatku, Yesus jawaban, Yesus jawaban dalam hidupku,
tubuh Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Kemudian pegang cawan di tangan kanan, pegang tinggi. Yesus katakan, ini adalah darahku, darah perjanjian baru yang dicurahkan atau ditumpahkan bagimu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Glory. Haleluya. Glory. Haleluya. Anak-anak tertib dan kita sembah Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan. Jangan bergerak dari tempatnya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Glory Tuhan. Glory. 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 Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa atas karya penyelamatan yang sempurna, atas kekuatan kuasa yang telah Kau berikan oleh curahan Roh Kudus yang ada di dalam kami, yang akan menuntun kami, yang akan memimpin kami, yang akan mengurapi kami, yang akan memberikan kekuatan baru bagi kami, yang akan memberikan kemampuan bagi kami untuk kami menjadi saksi bagi Tuhan di tengah-tengah dunia yang fana ini, di tengah-tengah badai, di tengah-tengah pencobaan, menghadapi banyak kesulitan, banyak kesukaran, banyak penderitaan, tetapi oleh Roh kami dimampukan membiarkan kekuatan surga yang melampaui keadaan dunia ini. Langit dan bumi akan berlalu, di setiap orang yang ada di dalam Tuhan, mereka akan diperbaharui dan disempurnakan menjadi serupa dengan Dia pada hari kedatangannya. Inilah kehidupan kami Tuhan. Allah Roh Kudus di dalam hidup kami. Berkuasalah Engkau dan pakailah kami sebagai alat bagi-Mu, membuktikan bahwa Engkau berkuasa dan Tuhan hidup dan tidak pernah meninggalkan kami, dan Ia tetap sama, kuasanya tetap sama, perbuatannya tetap sama, bahkan yang lebih besar daripada itu Ia percayakan di dalam kehidupan kami, karena Roh yang bekerja dengan luar biasa di dalam hidup kami semua. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita semua katakan amin. Haleluya. Glory Tuhan. Tuhan Firman suci, Tuhan Firman suci, Tuhan Firman suci, sudah sekarang ini. Tuhan Firman suci, Tuhan Firman suci, Tuhan Firman suci, inilah sekarang ini. Tuhan Firman suci, Tuhan Firman suci, Tuhan Firman suci, inilah sekarang ini. Tuhan
Kirimlah kau Tuhan sekarang ini kuasa-Mu yang heran itu Roh Suci. Bakarlah dosa di hati kami. Kirim kuasa Roh Suci. Kirimlah kau Tuhan, oh kirimlah kau Tuhan sekarang ini kuasa-Mu yang heran itu Roh Suci. Bakarlah dosa di hati kami. Kirim kuasa Roh Suci. Kirimlah kau Tuhan sekarang ini kuasa-Mu yang heran itu Roh Suci. Bakarlah dosa di hati kami. Kirim kuasa Roh Suci. Tuhan kirim Roh Suci. Tuhan kirim Roh Suci. Tuhan kirim Roh Suci. Kirimlah sekarang ini Tuhan. Oh Tuhan kirim Roh Suci. Tuhan kirim Roh Suci. Tuhan kirim Roh Suci. Kirimlah sekarang ini. Kirimlah Tuhan. Kirimlah Tuhan sekarang ini kuasa-Mu yang heran itu Roh Suci. Bakarlah setiap dosa di hati kami. Kirim kuasa Roh Suci. Kirimlah Tuhan. Kirimlah Tuhan sekarang ini kuasa-Mu yang heran itu Roh Suci. Oh bakarlah setiap dosa di hati kami. Kirim kuasa Roh Suci. Oh Tuhan kirim Roh Suci. Tuhan kirim Roh Suci. Tuhan kirim Roh Suci. Kirimlah sekarang ini Tuhan. Tuhan kirim Roh Suci. Tuhan kirim Roh Suci. Tuhan kirim Roh Suci. Kirimlah sekarang ini. Tuhan kirim Roh Suci. Tuhan kirim Roh Suci. Sudah kita berdiri sama. Kirim Roh Suci. Kirimlah sekarang ini. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmat yang terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmat yang terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmat yang terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Oh, rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmat yang terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya, pintu rahmat yang terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah. Haleluya, glory Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menyatakan dirimu melalui Roh Kudus-Mu yang kami rasakan hidup di dalam kami dan menjadi penuntun, pemimpin, penghibur, penolong, dan menjadi hikmat, menjadi kekuatan untuk menyatakan kekuasaan yang besar yang daripada Tuhan ada di dalam kami. Oleh sebab itu kami bersyukur Tuhan, memberkati apa yang dipersembahkan oleh anak-anak-Mu, berpersembahan syukur mereka, persembahan yang milik Tuhan, juga persembahan sukarela, ekstra, dan semua ada dalam kuasa berkat Tuhan. Sebab semuanya itu adalah untuk kami ya menopang pekerjaan Tuhan. Engkau memberkati Tuhan semua apa yang menjadi pencaharian, mata usaha, pekerjaan, kesehatan, kekuatan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan bagi setiap pribadi, bagi setiap keluarga,
bagi setiap yang bersama-sama anak-anak, keluarga besar, yang jauh, yang dekat, semua ada dalam kuasa Tuhan. Sebab kami berharap kepada Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, segala kuasa penyakit, kuasa kelemahan, kuasa yang membuat ya Tuhan rasa susah, rasa ya Tuhan bimbang, ragu, Engkau sudah hancurkan, enggakkan semua dalam nama Yesus oleh Roh Kudus. Demikian Engkau memberikan damai sejahtera-Mu, memberkati bangsa dan negara kami, memberkati kota kami Tuhan, baik Kalimantan Tengah, baik provinsi kami, baik kabupaten kami, baik kecamatan, kelurahan, desa, dusun, RT, RW, di mana kami tinggal. Ya Tuhan, pemerintah, pusat pemerintah daerah, semua ya Tuhan aparat pemerintah, semua wakil rakyat, semua ya Tuhan aparat keamanan, semua penduduk masyarakat yang ada di Indonesia ini, Tuhan akan memberkati, akan menjauhkan dari segala kekacauan, dari segala perseteruan, dari segala macam ya Tuhan kerusuhan dalam bentuk apapun, Engkau jauhkan semua, sehingga kami boleh bersukacita di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kehidupan kami anak-anak-Mu. Berkati Tuhan juga apa yang menjadi pekerjaan anak-anak-Mu, baik mereka sebagai pegawai negeri sipil, baik mereka sebagai pensiunan pegawai negeri sipil, baik mereka sebagai pengusaha, baik mereka sebagai ya Tuhan Yesus, para petani, pekebun, peternak, pedagang, buruh upahan, ini semua ada dalam berkat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak kami yang bersekolah, yang sudah lulus, yang mencari pekerjaan, Tuhan membuka jalan, sebagaimana Engkau menolong mereka dalam pendidikan mereka, maka Engkau juga membuka jalan, membuka ya Tuhan mata pencaharian berkat-berkat dari apa yang telah Tuhan percayakan dalam nama Yesus. Terima kasih, Engkau Bapa yang baik. Demikianlah Tuhan, Engkau membuktikan bahwa kehidupan kami ada dalam otoritas-Mu. Itu sebabnya jangan Kau izinkan ada kuasa lain, jangan Kau izinkan ada kelemahan. Mau kami berdoa Tuhan, baik bagi saudara kami Triasanto, untuk pemulihan kesehatan kekuatan yang Engkau jamah di dalam nama Yesus. Baik untuk saudara kami, istrinya dari saudara Lukas Tuhan, Engkau pulihkan kesehatan kekuatannya, Engkau tolong Tuhan dan nyatakan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian bagi seluruh jemaat ya Tuhan, di mana saja, juga orang tua kami Ido Sambung yang ada di rumah sakit, yang di umur yang lanjut itu namun karena sakit, Tuhan menyatakan kasih-Mu, nyatakan jamaah-Mu, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus Kristus, dan Engkau berkuasa. Demikianlah kami boleh bersukacita karena kami merasakan dan melihat dan membuktikan bagaimana Tuhan itu berkuasa. Tuhan mengasihi kami dan Tuhan memberkati. Buka tingkap-tingkap langit-Mu, bahkan dari perbendaharaan-Mu Engkau curahkan Tuhan, sebab Engkau tahu apa saja yang menjadi kebutuhan dan menjadi keperluan kami dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan. Inilah kehidupan kami dalam kasih-Mu. Engkau menumpangkan tangan-Mu dan mencurahkan berkat-Mu atas kami, sebab hidup kami ada dalam berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku kekasih-kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat rahmat yang tercurah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus Putranya yang tunggal, dan kuat kuasa Roh-Nya yang kudus yang menyertai kita sekarang ini sampai Maranatha kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kami menerima segala berkat-Mu yang Kau limpahkan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya.